Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta belanja online dari saya, Robi Ramdan. Dan kembali lagi bersama saya dengan Robi Ramdan 89. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang paket COD yang beberapa waktu ke belakang banyak diberitakan karena kesalahpahaman antara customer dengan kurir. Oke, ini saya akan bahas di sini mengenai paket COD. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu sebelum kita melanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi gini, untuk para customer di sini harus memahami dulu apa sih yang namanya paket COD dan apa sih resikonya gitu kan. Sering banyak yang nanya ke saya, Mas, kalau paket COD itu memang harus selalu dibayar ya? Jawaban saya tidak juga gitu kan. Jadi untuk paket COD ini sebetulnya simple dan tidak harus menjadi kesalahpahaman. Jadi gini, kebiasaan saya kalau di lapangan menemukan paket COD ini, kebanyakan customer ini selalu minta ke saya, Mas boleh saya buka dulu nggak? Nah, sebetulnya boleh-boleh aja mau dibuka dulu juga, nggak jadi masalah. Karena untuk memastikan isi paket tersebut sesuai atau tidak dengan yang kita pesan. Nah, seperti itu ya. Jadi saya kasih dulu paketnya ke customer buka dulu, ternyata paketnya tidak sesuai. Dan otomatis customer tersebut tidak mau membayar gitu kan, karena paketnya yang dia beli tidak sesuai. Nggak mungkin dong kalau si customer itu bayar. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi sebagai seorang kurir atau tim delivery, nggak ada ruginya meskipun paket tersebut tidak jadi dibeli oleh customer dengan alasan yang jelas karena paket tersebut memang tidak sesuai. Jadi selama paket itu statusnya belum sukses, customer ini berhak untuk mengembalikan paket tersebut. Jadi tidak harus selalu dibayar gitu kan, nggak usah. Jadi nanti si customer ini atau rekan-rekan sekalian, kalau ada paket COD lagi minta dibuka dulu ya silakan. Kalau misalkan rekan-rekan atau teman-teman yang lain semua kurang puas gitu kan, pengen lihat dulu kondisi barangnya seperti apa, seperti itu, nanti tinggal bilang aja ke kurirnya, boleh saya buka dulu nggak gitu kan. Nah, tapi kebanyakan permasalahan yang kemarin ini customer minta seperti itu, si kurirnya tidak mengizinkan. Ini sebetulnya hanya kurang edukasi saja atau kurang informasi saja. Logikanya gini, customer pesan paket gitu kan, diantar oleh salah satu logistik, misalkan diantar oleh saya. Ternyata paket tersebut diminta untuk dibuka dulu. Kalau saya sih sah-sah aja gitu kan, ya silahkan, karena nggak ada ruginya di mana paket tersebut nantinya tidak sesuai yang dipesan oleh customer. Karena si customer ini kan belanjanya bukan ke saya atau saya bukan penjual gitu kan, dan tidak ada ruginya juga untuk logistik tersebut. Kalau misalkan barang tidak sesuai, kalau hanya permasalahan barang kemasannya itu sudah dibuka, yaitu kan nanti ada bagiannya lagi untuk merepack ulang. Nanti tinggal di retur kembali ke penjual. Sebetulnya simpel kan. Jadi nggak usah harus jadi permasalahan yang besar yang harus diberitakan di berbagai media seperti kemarin-kemarin ini. Nah, jadi untuk paket COD ini sebetulnya customer ini boleh melihat dulu sebetulnya, tapi atas perjanjian dengan kurir. Minta untuk statusnya tidak disukseskan dulu, karena di sini ada dua jenis, ada dua, paket sukses sama paket yang tidak sukses. Kalau paket sukses kita udah nggak usah harus bahas lagi karena memang itu paket sudah sukses gitu kan, barang sesuai gitu kan. Nah, ini permasalahannya paket ini yang tidak sukses nih. Tidak sukses ini banyak faktor, khususnya untuk COD misalkan ya, kan di situ jelas keterangannya, paket gagal dikirim, terus ada customer menerima kiriman COD atau paket ditolak oleh penerima, seperti itu. Nah, kan jelas ada keterangannya di bawahnya nanti. Kenapa sih paket ini sampai gagal dikirim atau tidak diterima? Nah, kurir ini sebetulnya tinggal menulis keterangan di bawahnya bahwa paket tersebut tidak sesuai. Tinggal langsung melakukan bukti foto.
Nah seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada ruginya untuk logistik atau kurir tersebut gitu kan. Toh nggak akan kena cas juga kan si kurir tersebut kalau paket itu tidak dibayar gitu kan. Tapi di sini juga di balik itu customer juga kurang informasi. Kebanyakannya customer ini mempresur si kurir, nggak mungkin ini saya bayar karena paketnya kan tidak sesuai. Kenapa ini paketnya tidak sesuai gitu kan. Nah logikanya kan, pertanyaannya, ibu belanjanya atau bapak belanjanya ke saya apa ke toko online, seperti itu kan. Kalau belanja ke saya mungkin saya tahu gitu kan kenapa paket itu tidak sesuai, tapi kan saya ini hanya sebatas kurir nih, atau kurirnya siapapun gitu kan. Tugasnya hanya mengantar saja, nggak akan tahu itu isi paketnya apa. Tahu sih, cuma ada itu kan ada deskripsi ya di bawah, paketnya ini gitu kan, tapi kan dalamnya kita nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya hanya kurang informasi saja sih, hanya miskomunikasi. Jadi untuk masalah paket COD ini sebetulnya nggak usah harus jadi ramai beberapa waktu yang lalu gitu kan, beberapa waktu ke belakang gitu. Jadi untuk paket COD ini, customer, sekali lagi saya tegaskan, saya mau menepis asumsi-asumsi yang selama ini diperbincangkan gitu kan. Paket COD ini harus selalu dibayar lah, atau paket ini tidak sesuai. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, kurir atau logistik tersebut tidak mengetahui sedikit pun isi barang tersebut gitu kan. Meskipun ada deskripsinya, tapi kan isinya kita nggak tahu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi customer ini sah-sah saja kalau mau melihat dulu isi paketnya gitu kan, untuk memastikan paket ini sesuai gitu kan, paket ini sesuai yang dipesan gitu, seperti itu. Jadi untuk paket COD ini sebetulnya simpel-simpel aja sebetulnya, tidak harus dibayar, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan barangnya tidak sesuai ya ngapain kita bayar gitu kan. Kita tinggal ambil lagi barangnya, kita serahkan ke kantor, nanti dikonfirmasi lagi sama orang kantor gitu kan, ke customer dipastikan lagi, ini kenapa bu bisa sampai tidak jadi dibayar gitu kan. Nah jadi nanti ini keadaan di lapangan ini si kurir ini harus 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 bisa memastikan atau memberikan keterangan yang sesuai fakta di lapangan, seperti itu. Kalau memang barangnya tidak sesuai, ya ini kan nanti si logistik ini tinggal meretur kembali ke si penjual. Jadi sekali lagi, untuk para customer atau untuk para kurir yang lain, rekan-rekan saya kurir di tempat yang lain dimanapun kalian berada, jadi tidak ada ruginya sebetulnya kalau si customer ini menolak untuk membayar, seperti itu kan. Nggak ada ruginya. Untuk logistiknya pun kan tidak ada ruginya gitu kan, seperti itu. Itu memang udah resiko sih penjual gitu kan. Kalau misalkan paket ini tidak jadi dibeli, berbagai faktor di lapangan seperti apa gitu kan. Jadi jangan takut untuk belanja COD gitu kan, atau belanja online, karena memang sekarang zamannya semua udah pada belanja online juga gitu kan. Dan kita sebagai kurir di sini mengantarkan ke tujuan yang seharusnya, dan customer juga harus paham resiko belanja online, mau itu sudah dibayar ataupun sistemnya yang dengan COD, seperti itu. Karena udah bukan zamannya 5 atau 10 tahun ke belakang. Memang kita belanja itu lebih puas kalau kita langsung ke toko gitu kan. Tapi kan berhubung seiringnya berkembang zaman, sekarang udah semua serba online ya, kita harus siap dengan resiko tersebut. Jadi saya di sini mau memastikan kembali, atau saya di sini akan menegaskan kembali, untuk paket COD ini, kalau saya pribadi, cara kerja saya, si customer mau lihat dulu silahkan, barang tidak sesuai nggak usah jadi ribut. Kalau saya pribadi, saya langsung ambil lagi barangnya, saya serahkan ke kantor, seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh saya ini nggak akan capek gitu kan. Kalaupun andai kata si kurir yang lain di tempat yang lain dimanapun gitu kan, nggak akan capek juga kerjanya gitu kan. Jadi nggak akan ada gesekan dengan customer. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya sebagai kurir atau rekan-rekan yang lain yang profesinya sama dengan saya,
ya kita harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer gitu kan. Kalaupun kurang komunikasi, kita yang lebih tahu dari tim delivery ya kita kasih tahu ke customer seperti itu, bahwa paket COD ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi biar tidak ada permasalahan seperti beberapa waktu ke belakang gitu kan. Kalau memang barangnya tidak sesuai ya udah ambil, kita foto bukti barangnya. Kalau memang barang itu tidak sesuai, tindak lanjut ke depannya itu urusan orang logistik, ada bagiannya lagi gitu. Jadi untuk paket COD ini saya tegaskan sekali lagi kepada rekan-rekan semua, bisa saja untuk dilihat dulu, barang tidak sesuai dikembalikan seperti itu. Jadi nggak usah harus berkepanjangan gitu. Dan untuk pesan-pesan untuk tim delivery yang lain juga ya seperti itulah dari saya. Jadi kalau memang barang tidak sesuai ya tinggal diambil aja, karena tidak ada ruginya untuk kurir atau logistik tersebut gitu kan. Hanya ngemodal nge-repack doang, kita langsung retur ke penjual seperti itu. Jadi untuk pembahasan paket COD ini mungkin dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan silahkan nanti tinggal komentar aja di kolom komentar gitu kan. Nanti mungkin saya bisa langsung jawab seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk di subscribe channel saya. Jangan lupa juga untuk membunyikan notifikasi agar kalian atau teman-teman yang lain tidak ketinggalan informasi berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.